Pengertian trauma kepala. Trauma kepala adalah cedera mekanik yang secara langsung maupun tidak langsung mengenai kepala yang mengakibatkan luka di kulit kepala, fraktur tulang tengkorak, robekan selaput otak, dan kerusakan jaringan otak itu sendiri, serta mengakibatkan gangguan neurologis. Cedera kepala atau trauma kepala adalah masalah pada struktur kepala akibat mengalami benturan yang berpotensi menimbulkan gangguan pada fungsi otak. Masalah ini dapat berupa luka ringan, memar di kulit kepala, bengkak, pendarahan, patah tulang tengkorak, atau gegar otak. Yang selanjutnya ada penyebab dari trauma kepala, yaitu pecahnya pembuluh darah yang ada di sekitar otak atau tulang tengkorak bagian dalam, seperti trauma langsung. Contohnya ada kecelakaan lalu lintas, itu paling sering terjadi, jatuh, pukulan benda tumpul atau tajam, kekerasan, olahraga, atau juga ledakan. Mekanismenya ada dua, ada primer dan juga sekunder. Untuk primer, kerusakan langsung seperti kontusio, hematoma, cedera akson, difus atau DEI. Kalau untuk sekunder, itu ada edema, iskemia, peningkatan tekanan intrakranial atau TIK yang muncul kemudian. Contoh dari penyebab trauma kepala yaitu jatuh dari ketinggian atau terpeleset di permukaan keras, kecelakaan lalu lintas, atau tindakan kekerasan dan penganiayaan. Trauma kepala atau head injury berdasarkan tingkat kesadaran GCS-nya diklasifikasikan menjadi 3, yaitu CGS 13-15 cedera kepala ringan, CGS 9-13 cedera kepala sedang, dan CGS 3-8 cedera kepala berat. Patofisiologi sampai munculnya masalah yang mengancam nyawa pada kasus trauma kepala. Yang pertama ada tahap primer, yaitu kerusakan yang langsung seperti robekan akson, perdarahan, memar otak atau kontusio, hingga menyebabkan kerusakan sel otak. Selain itu ada juga tahap sekunder yang biasanya paling mengancam nyawa, dimulai dari edema vasogenik atau sitotoksik yang menyebabkan volume otak naik. Tengkorak yang merupakan ruang tertutup berisi otak, darah, dan juga cairan cerebrospinal. Kalau salah satu isi dari tengkorak volumenya naik, maka volume yang lain harus turun. Jika tidak, akan terjadi tekanan intrakranial. Jika tekanan intrakranial naik, maka tekanan pada struktur otak akan menyebabkan gangguan airway, breathing, dan circulation. Pada gangguan airway, biasanya akan terjadi penurunan kesadaran yang ditandai dengan GCS yang rendah, menyebabkan hilangnya refleks proteksi jalan napas, lidah akan jatuh ke belakang sehingga hilangnya refleks batuk dan muntah, lalu akan menyebabkan aspirasi, darah di mulut akan menyebabkan obstruksi jalan napas. Pada breathing, akan menyebabkan kompresi batang otak sehingga menyebabkan hipoventilasi, napas irreguler, hipoksia, dan hiperkapnia, sehingga menyebabkan gagal nafas. Lalu gangguan pada circulation akan menyebabkan efek Cushing, yaitu hipertensi ditambah bradikardia ditambah pula napas yang lambat, sehingga menyebabkan perfusi cerebral yang menurun, sehingga terjadinya iskemia otak dan terjadi hibernasi batang otak yang menyebabkan henti jantung dan henti napas. Akibat akhir dari itu semua akan menyebabkan hipoksia otak berat sehingga terjadi koma dan kematian jika tidak ditangani dalam menit-menit pertama. Sekarang kita bahas prinsip pertolongannya, yaitu pakai pendekatan primary survey ABCDE dengan tetap melindungi tulang belakang. Yang pertama ada A, airway dengan proteksi chest pin. Kita buka jalan napas pakai teknik jaw thrust, bukan head tilt chin lift, karena kita harus jaga leher. Terus bersihkan jalan napas dari muntah atau darah. Kalau perlu, bisa pasang orofaring atau nasofaring. Tapi hati-hati kalau ada trauma wajah. Kalau GCS pasien 8 atau kurang, biasanya perlu intubasi. Kedua, breathing. Kasih oksigen tinggi dengan target saturasi sekitar 94 sampai dengan 98%. Kalau napasnya nggak efektif, bantu dengan menggunakan ambu bag. Hiperventilasi dihindari, kecuali
kecuali kalau TIK atau tekanan intrakranial sangat tinggi dan itu pun hanya sementara. Ketiga, circulation. Kita kontrol perdarahan, pasang 2 jalur infus besar, dan kasih cairan kristaloid seperti ringer laktat. Kita juga harus pantau tanda-tanda shock dan efek pushing. Yang penting, jangan sampai pasien hipotensi, karena itu bisa memperburuk kondisi otak. Keempat, ada disability. Di sini kita nilai GCS, ukuran pupil, dan ada tidaknya tanda lateralis. Kalau pasien kejang, bisa diberikan diazepam atau midazolam. Terakhir, ada exposure. Periksa seluruh tubuh pasien untuk mencari cedera lain, dan pastikan suhu tubuh tetap normal. Prinsip umum tambahan yang bisa diberikan pada pasien dengan trauma kepala. Yang pertama, posisikan pasien dengan kepala lebih tinggi sekitar 30 derajat atau semi power untuk membantu mengurangi tekanan di dalam kepala, kecuali jika terjadi shock. Lalu bisa kolaborasikan dengan dokter dengan memberikan manito atau grisera. Jika tekanan intrakranialnya naik, lalu lakukan pemeriksaan CT scan segera sebagai standar utama untuk menemukan diagnosis secara cepat dan tepat. Dan yang terakhir, pasien harus segera ditransportasikan ke fasilitas kesehatan yang memiliki layanan bedah saraf agar mendapatkan penanganan